Jangankan Anies Baswedan, jangankan Prabowo. Mungkin kalau Ganjar yang jadi presiden, dia tidak akan mau ke IKN itu. Kenapa? Itu beban negara luar besar. Ganjar pun belum tentu dia akan mau melanjutkan itu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Pindah ke Nusantara IKN di Kalimantan Timur di semester pertama 2024. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ibu Kota Negara yang baru. Pembangunan kawasan IKN sendiri sudah dimulai sejak tahun lalu dengan menggunakan dana APBN yang diguyur Kementerian Keuangan. Akhir pekan lalu, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazar mengunjungi IKN di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Menurut Suhasil, Kemenku mengalokasikan dana APBN 2023 sebesar 26 triliun rupiah untuk pembangunan IKN. Dana 26 triliun rupiah itu akan diutamakan pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP seluas 6.600 hektar. Sementara untuk kawasan lain rencananya akan dibangun dengan dana gabungan atau blended finance antara APBN, pengusaha, dan dana investor. Anda bisa bayangkan, ada uang rakyat digunakan untuk proyek mercusuar, sementara Bung itu rakyat kita itu usahanya. Tapi Bang selesai. Gini, ya. Tapi kalau proyek itu bermasalah, maka kita butuh dukungan politik, kendati pun masyarakat tidak menginginkannya. Sekarang kita buka soal IKN itu membutuhkan dana berapa? 500 berapa triliun? 560 triliun. Ya. 20% pakai APBN. Oke. Nah, selebihnya investasi. Ya. Tadi janjinya tidak pakai APBN sama sekali. Ya. Ya, sekarang sudah diputuskan 20% pakai APBN. Sekarang ongoing, jalan. Ya. Target 2024 selesai dan kemudian ada upacara di situ. Habis tuh anggaran negara itu. Ya. Oke, sekarang saya mau tanya. Sisanya lagi mau pakai uang siapa? Investor. Ya. Kalau investor nggak datang, mau lanjut pakai apa? Ya. Kan pertanyaan saya begitu. Kalau investor tidak datang, mau melanjut pakai apa? Mau rubah lagi undang-undang? Ya. Kita sedot lagi tuh APBN, masuk ke sana. Sementara di sisi lain kita lihat hari ini per hari ini yang ngomong juga kepala Bappenas, bukan saya yang ngomong ini. Dari pihak Bappenas mengatakan bahwa banyak peternak-peternak ayam kita bangkrut. DOC meningkat, pakan meningkat, karena apa? Karena harga BBM yang naik tahun lalu. Sehingga harganya sampai 40.000 lebih. Anda bisa bayangkan, Bung. 40.000 tuh harga apa? BBM apa tuh? Ayam. Ayam bukan BBM. Kan tadi saya katakan ayam ini naik. Kosnya ya naik ya. Harga jualnya naik. Karena kosnya naik, produksi kosnya naik. Apa itu? DOC bibit ayam. Yang kedua adalah pakan. Nah, kenapa semua ini naik? Karena harga BBM naik tahun lalu. Ini yang ngomong bukan saya. Bisa dilacak itu. Ini yang ngomong Bappenas. Anda bisa bayangkan, ada uang rakyat digunakan untuk proyek mercusuar, sementara Bung itu rakyat kita itu usahanya. Tapi Bang selesai. Gini, kalau kemudian variabel yang digunakan adalah mengatasi kemacetan, lalu kemudian membatasi mobilitas, tapi IKN-nya dipindah ke dibuat sentralistik fisik dan kemudian terjadilah IKN. Saya tetap pada bahasa saya bahwasannya ini adalah politik identitas seorang Jokowi. Ini ada subjektivitas besar bagi Jokowi. Kenapa? Indonesia kita sudah punya sekian presiden, tapi tetap yang diingat adalah Soeharto, Soekarno, Soeharto. Masyarakat nggak bicara SBY, masyarakat nggak bicara Gus Dur. Karena apa? Karena legacy fisiknya tidak begitu kelihatan. Jokowi ingin, saya secara pandangan saya bilang, Jokowi ingin ketika orang bicara Soekarno, orang bicara Soeharto, orang bicara Jokowi. Dan untuk itu dia butuh IKN. Tema-tema khusus, Mas.
kami melihat perlu sekali pemerintah itu dalam mengambil keputusan bukan selera. Jadi bukan selera A, selera B, selera C. Tapi libatkan seluruh stakeholder relevan di dalam penyusunan keputusan ini. Jadi ketika tadi saya cerita tentang transportasi umum, itu bukan seorang gubernur datang lalu ini solusinya. Bukan. Gubernur bilang, kami ingin jumlah penumpang kendaraan umum meningkat, polusi di Jakarta menurun, dampaknya pada Jakarta lebih sehat, pada traffic yang lebih baik. Itu objektifnya. Lalu panggil seluruh stakeholder dan kemudian proses ini terjadi. Proses negosiasinya pun panjang. Jadi saya ingin sampaikan, ini bukan selera, oh saya akan teruskan atau tidak teruskan. Justru libatkan semua. Kenapa? Karena unsur yang ketiga tadi, ilmu, data, fakta itu menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Kalau kemudian itu dipandang sebagai sesuatu yang objektif dari assessment itu baik, let's proceed. Tapi kalau tidak, jangan. Jadi saya melihat ke depan kita harus menomorsatukan pertimbangan teknokrasi di atas pertimbangan politik. Teknokrasi. Biarkan teknokrasi itu yang mendominasi. Termasuk keputusan-keputusan soal itu. Jadi bila itu baik, dalam assessment, proceed. Bila itu harus dikoreksi, tunjukkan di mana letak koreksinya. Jangan sampai pengambil keputusan sekedar menetapkan apa yang menjadi aspirasi dirinya, tapi tidak memasukkan data-data, fakta, pandangan para expert. Jangankan Anies Baswedan, jangankan Prabowo. Mungkin kalau Ganjar yang jadi presiden, dia tidak akan mau ke IKN itu. Kenapa? Itu beban negara luar besar. Ganjar pun belum tentu dia akan mau melanjutkan itu.今年是中国全面贯彻中国24精神的开局之年，中国正在加快构建新发展格局，印度尼西亚正在朝着2045愿景迈进，在实现国家现代化和民族复兴的道路上，我们两国理念高度契合。Yang mulia, saya senang banyak kemajuan konkret sejak pertemuan kita di Bali November yang lalu. 今天的习近平主席，我很高兴，自从我们去年11月份在巴黎坦会见之后，两国之间取得了很多实质性的进展。 Saya ingin mengangkat 4 hal. Yang pertama berkaitan dengan investasi dan proyek strategis. Saya tahu Bapak-bapak semua sudah banyak yang berinvestasi di Indonesia dan mungkin sebagian juga belum. Dan tadi malam saat berbicara di bilateral selama 1 jam, kemudian makan malam hampir 2,5 jam dengan Presiden Xi Jinping, kami bersepakat Indonesia dan RRT untuk terus mendorong investasi di Indonesia. Dan secara khusus tadi malam saya minta agar yang kawasan industri di Kalimantan Utara diberikan dorongan, dan yang kedua kerjasama untuk dan investasi di ibu kota Nusantara juga diberikan dorongan, dan presidensi menyampaikan beliau concern dan akan memberikan dorongan ke arah yang saya minta. Di luar itu juga tetap akan didorong semuanya. Khusus Indonesia, beliau menyampaikan khusus Indonesia. Gue penasaran nih cara waskita memenangkan tender luar biasa.
bisa menang tender untuk pembangunan jalan di IKN senilai 1,3 triliun. Yang atau ini kenapa judulnya 1,6 triliun, tapi saya baca 1,3 triliun. Perusahaan penuh skandal, mantan dirutnya korupsi, laporan keuangannya dipalsukan. Apa bisa menang tender pemerintahan? Lu bayangin ya, gue aja mau apply waktu itu jadi vendornya BUMN, Jasa Marga, sama Waskita juga. Mereka minta gue punya laporan keuangan yang bersifat audited. Gue bingung, ini mereka ini yang mau ngutang sama gue, tapi kok malah mereka yang minta laporan keuangan. Nah ini makin gue bingung lagi. Bisa menang proyek triliunan, tapi baru ketahuan beberapa minggu lalu laporan keuangannya dipalsu-palsuin. Itu logikanya di mana itu? Kagak ada akhlak, sumpah. Nah, lu ngomong proyek triliun, ke gue aja ratusan juta, gue masih nunggu. Pas dibilang gue baca Waskita Karya melalui infrastruktur 2, namanya Infra 2. Buset, Infra 2 aja masih ngutang sama gue. Terus secara keseluruhan, laporan keuangan dipalsukan. Bisa menang tender pemerintahan. Katanya kan tender, bukan penugasan. Karena di beritanya tender. Ini logika bisnisnya di mana ini? Ini perusahaan kayak gini masih bisa ikut tender, proyek triliunan, dengan skandal yang sebegitu besar. Aneh. Ada yang aneh, ada yang nggak masuk akal. Sumpah, gue tergelitik menang tender, tapi perusahaannya skandal. Nah, terus sebulan lalu diumumkan bahwa proyek jalan tol Bocimi yang tadinya mangkrak oleh Waskita akan diambil alih oleh Utama Karya. Ini diumumin PUPR sendiri di berita nih. Proyek mangkrak karena entah duitnya kemana lenyap. Terus menang tender yang baru 1 triliun. Oke lah, katakan dapat DP mungkin 20%, 30% dari pemerintah untuk menjalankan ini. Hei, gue pengen nanya nih, vendor mana lagi yang mau jadi korban? Atau vendor mana lagi yang mau supply? Udah bertubi-tubi beberapa bulan terakhir, Waskita gagal ini, gagal itu. Proyek di Jawa, proyek di Sumatera diambil alih Utama Karya. Terus mau bangun jalan ngomong triliun. Weh, duit dari mana triliun? Bacot! Jadi gue mau kasih warning nih kepada vendor-vendor nih. Banyak yang chat sama gue karena mereka excited. Karena katanya Waskita akan dapat PMN nih, dan Undika akan dapat PMN atau karya-karya lain akan dapat tambahan